Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat fans CIC dimanapun berada. Kita kembali lagi dengan mengaji sosiologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan, kalau misalnya kita ingin menggunakan analisis sosiologi, saya berharap bahwa analisis sosiologi ini tidak harus digunakan secara akademis, misalnya di kampus atau di lembaga-lembaga penelitian. Tapi saya lebih berharap bagaimana sebetulnya sosiologi ini lebih bermanfaat untuk siapapun, untuk semua masyarakat dalam memberikan suatu solusi dari berbagai masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, politik yang ada di masyarakat. Dan siapapun bisa menyelesaikannya, bisa menanganinya, termasuk misalnya goncangan jiwa dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh individu itu sendiri. Bagaimana mengatasi individu itu sendiri, bagaimana mengatasi dirinya sendiri sehingga bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Itu kan juga secara sosiologis mestinya bisa, karena sosiologis itu tidak hanya membahas teoritis yang memang abstrak yang kita kenal. Misalnya kalau kita ingin menggunakan tentang perspektif Weber misalnya, sosiologi adalah ilmu pengetahuan terkait dengan rasionalitas, pilihan rasionalitas atau tindakan rasional, untung rugi misalnya. Kalau misalnya saya berteman dengan si A, untungnya apa? Ya, untung di sini sebetulnya tidak harus materi. Kalau dalam perspektif saya tidak harus materi, tetapi ada keuntungan secara sosial, kerabatan, jaringan, itu bisa kita buat. Kalau misalnya saya tidak bisa membuat korel, kalau kursus kan mahal misalnya, tapi dengan jaringan sosial, kedekatan dengan teman, terbangun lama-kelamaan kita bisa belajar secara gratis. Itu kan salah satunya misalnya. Kalau perspektif, begitupun dengan perspektif konflik. Banyak misalnya kalau mengambil Karl Marx ini seolah-olah berbicara gerakan, bongkar. Tapi sebetulnya bagaimana konflik ini juga bisa menimbulkan positif yang baik, misalnya memberikan suatu perubahan yang lembut. Ya, kalau misalnya ada konflik antara kelas bawah dan kelas atas nggak apa-apa, tapi konflik itu harus memberikan suatu solusi sehingga terbentuk suatu integrasi di situ. Begitupun misalnya dengan berbagai perkembangan era teknologi ini, sehingga pembagian kerja sudah sangat spesifik. Kalau misalnya dokter kan nggak mungkin digantikan oleh guru sosiologi misalnya, itu spesifik. Dokter pun ada spesifik lagi, dokter anak, dokter kandungan, itu kan terpisah-pisah lagi. Itu bisa dikaji secara Emil Durkheim. Ataupun kita ingin mengkaji perubahan sosial yang secara teologis, misalnya bagaimana masyarakat percaya bahwa alam ini atau tumbuhan atau pohon atau laut memiliki kekuatan yang gaib. Itu kan sistem teologis. Selanjutnya misalnya tahap metafisika, masyarakat sudah mulai berpikir dan ketergantungan terhadap sumber daya alam dalam definisi teologis ini sudah berubah menjadi 50%, berkurang misalnya. Sudah ada logisnya. Kayak misalnya praktik di masyarakat pesisir yang awalnya dia buang kepala kerbau ke tengah laut, akhirnya berubah menjadi membuang atau menabur benih-benih ikan. Itu kan perubahan yang luar biasa, walaupun menaburnya itu masih ada, metafisikanya itu masih ada. Dan tahap ketiga misalnya tahap positivis, semuanya sudah harus berdasarkan ilmiah, harus dibuktikan secara ilmiah, hasil riset, hasil penelitian. Nah, itu sebetulnya sosiologi berbicara 4 orang itu perspektif Agus Comte yang ketiga, tentang 3 tahap
teologis, metafisika, dan positivis. Kalau misalnya Weber terkait dengan tindakan rasional. Kalau misalnya Karl Marx terkait dengan konflik. Kalau misalnya Emil Durkheim terkait dengan sistem pembagian kerja tadi. Struktural fungsional lebihnya ke sana. Dan sosiologi pedesaan ini bagaimana sih sebetulnya berkembangnya? Oke, terkait dengan perkembangan sosiologi ini atau sosiologi pedesaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan suatu analisis sumber daya alam di Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan Indonesia sangat kompleks dan sangat luar biasa sekali. Walaupun sebetulnya lahir sosiologi pedesaan ini di Amerika dan dipelopori oleh pendeta-pendeta yang merasa ada krisis sosial, ekonomi, dan budaya dan politik di pedesaan karena perkembangan industri di perkotaan. Banyak sekali misalnya masyarakat pedesaan meninggalkan tanah-tanahnya dan pergi ke perkotaan. Ya, ini kan menjadi suatu permasalahan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di pedesaan. Dan perlu kita ketahui bahwa lahirnya sosiologi ini sebagai suatu jawaban dari masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Misalnya dari revolusi industri dan revolusi politik di Prancis. Bagaimana terjadinya suatu pemberhentian secara paksa pihak pemerintah karena kebijakan-kebijakan raja yang tidak sesuai dengan rakyat atau melakukan suatu penindasan kebijakan terhadap rakyat. Adanya revolusi industri juga mendorong lahirnya sosiologi. Walaupun misalnya industri ini juga suatu jawaban atau suatu solusi dari sistem feodal yang ada di Eropa. Karena dengan adanya industri ini juga banyak sekali pekerja-pekerja anak-anak kecil yang bekerja. Pekerja-pekerja yang notabene di bawah usia atau di bawah umur itu termasuk eksploitasi, termasuk pelanggaran. Karena anak kecil itu juga memiliki hak-hak. Salah satunya ya mereka tidak boleh dipekerjakan atau dieksploitasi. Bagaimana sebenarnya masalah-masalah di Indonesia? Indonesia pun sama, akan tetapi secara geografis berbeda dengan kondisi yang ada di luar negeri. Indonesia ini sangat unik secara sosial, secara ekonomi, secara ekologi, geografis, budaya, dan politik. Apalagi di Indonesia ini ada masyarakat pegunungan, masyarakat di lereng pegunungan, ada masyarakat pesisir, dan masyarakat pesisir ini akan kita bahas nanti di bagian selanjutnya, salah satu kajian dari sosiologi pedesaan. Bagaimana sebetulnya sosiologi pedesaan ini sebagai suatu ilmu pengetahuan? Tentunya ya pertama harus bersifat rasional, tentu secara logika harus masuk secara akal dalam ranah kuantitatif dan kualitatif sebetulnya. Yang kedua, empiris. Nah, maka kalau misalnya kita lihat sosiologi di Indonesia yang dipelopori oleh Prof. Sayugjo di IPB misalnya, atau sosiologi pertanian awalnya, itu banyak berangkat dari empiris dan pendekatannya lebih banyak kualitatif, meskipun untuk saat ini banyak yang menggunakan mix method, yaitu kualitatif dan kuantitatif, yang diawali dari pendekatan kualitatif, observasi, mengamati ke lapangan, kemudian didekati dengan kuantitatif sehingga bisa digeneralisir hasil penelitiannya. Yang ketiga tentunya terkait dengan akumulatif. Akumulatif ini sebetulnya pengetahuan itu juga harus berdasarkan suatu referensi hasil dari kajian-kajian teoritis dan empiris sebelumnya yang sudah pernah dilakukan oleh para tokoh-tokoh sosiologi. Dan di sini
luar biasa sebetulnya, karena kajian sosiologi sudah sangat berkembang untuk menganalisis berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu kok terkait dengan konflik, permasalahan-permasalahan keluarga, bagaimana misalnya kita bersosialisasi, berperilaku untuk menghindari tindakan-tindakan menyimpang. Dan ini bisa dilakukan oleh para pemimpin, kebijakan-kebijakan para pemimpin RT, RW, lurah, camat, desa itu bisa dilakukan. Kalau misalnya ada salah satu anggota masyarakat yang berada di batas luar toleransi tindakannya atau tindakan menyimpangnya, di luar struktur sosial, nilai dan norma atau kaidah yang ada di masyarakat itu bisa ditindak. Sebagai pemimpin, bagaimana tindakan yang solusinya untuk mengatasinya? Bisa saja misalnya dengan memberikan suatu pendidikan secara kontinu dan bisa memberi pengawasan sebelum dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebetulnya, dan sehingga memberikan efek jera kepada individu atau anggota masyarakat tersebut. Karena sebetulnya hukum sosial secara norma ini luar biasa di masyarakat, memberikan efek jera kepada anggota masyarakat atau individu, karena nanti akan menjadi label dia di masyarakat. Kalau misalnya dia udah pernah mencuri, sampai kapanpun label di masyarakat itu dia tetap seorang pencuri. Yang terakhir harus sistematis, ya tentunya harus melalui tahapan-tahapan penelitian. Bagaimana misalnya ada tahapan wawancara, ada tahapan observasi, ada tahapan analisis data, ada tahapan bagaimana analisis data dengan hasil teori-teori sebelumnya. Itu harus dilakukan secara baik sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah yang bisa masuk ke dalam kategori pengetahuan. Itulah mengapa sosiologi pedesaan adalah merupakan salah satu sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh siapa saja, sehingga semua orang bisa mempraktekannya, bisa menganalisisnya, bisa mengetahui masalah-masalah yang ada di pedesaan, masalah sengketa tanah, misalnya masalah sertifikat tanah, masalah ekonomi, misalnya ekonominya bisa aja ekonomi perkebunan karet, cengkeh, juga bisa misalnya masyarakat pesisir, nelayan, konflik-konflik irigasi, padi, gitu. Masyarakat-masyarakat yang hidup di hilir sungai itu juga bisa dikaji secara sosiologis. Dan siapapun bisa, saya pikir siapapun bisa, masyarakat bisa mengambil, oh ini loh yang empiris ini, kalau misalnya ada masalah anak yang melakukan suatu tindakan asusila, ini bagaimana mengatasinya. Masyarakat bisa belajar dari cara-cara bagaimana orang terdahulu misalnya mengatasi masalah-masalah yang anaknya baik menjadi sebagai korban asusila ataupun sebagai pelaku asusila itu seperti apa. Itu bisa dikaji seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Insyaallah sesi berikutnya akan membahas tentang masyarakat pesisir, ya, sosiologi pedesaan di masyarakat pesisir, dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan lanjut dan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.